Abraham, kamu pasti tahu hari ulang tahun bangsa Indonesia. Apakah kamu tahu hari lahir orang Israel? Mungkin hari keluarnya mereka dari tanah perbudakan atau yang disebut Paskah. Cerdas. Namun, tahukah kamu bahwa menurut tradisi bangsa Yahudi, dinyatakan bahwa pada masa datangnya Mesias, mereka akan ditebus pada hari yang sama. Berarti hari pembebasan mereka sama dengan hari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. BDKA saat teduh kali ini menjelaskan secara rinci persiapan perjamuan Paskah terakhir antara Yesus dan murid-muridnya. Ini kesempatan emas yang tidak terulang lagi. Banyak perkataan Yesus yang membuat murid-muridnya sedih sekaligus dihiburkan. Segera kita perhatikan. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita boleh diberikan kembali kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga, mohon pertolongan-Mu menaungi kami, menyertai kami, supaya ketika kami belajar kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh dipuaskan, disegarkan, sehingga di tengah-tengah jahatan dunia yang merajalela, kami tetap boleh berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini boleh mengantarkan kami untuk kami semakin mencintai Tuhan dan mengerti bagaimana kami harus berperilaku di dalam dunia, dan khususnya ketika kami menyatakan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami Tuhan yang akan menyampaikannya, Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 26 ayat yang kedua, Yesus Kristus pernah mengatakan bahwa 2 hari lagi akan tiba hari raya Paskah, dan anak manusia yaitu diri Yesus Kristus akan diserahkan dan disalibkan. Tak lama dari Yesus Kristus mengucapkan hal ini, dan waktu itu adalah hari pertama hari raya roti tidak beragi, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, di manakah kami harus menyediakan tempat bagi guru dan kami untuk mengadakan pesta perjamuan Paskah. Maka Yesus memberikan satu perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke suatu kota, dan di situ dia akan bertemu dengan seseorang yang membawa air dalam kendi dan diminta untuk terus mengikutinya sampai yang membawa air ini masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika itu bertanyalah pada dia, di manakah tempat guru dan kami akan mengadakan pesta perjamuan Paskah? Maka sang pemilik rumah menunjukkan bahwa itu ada tempatnya di atas. Dan ketika murid-murid naik ke tempat itu, ternyata semua sudah tersedia dengan baik. Singkat cerita, maka malam hari itu Yesus Kristus bersama dengan ke-12 muridnya mengadakan perjamuan Paskah. Dan Yesus Kristus duduk di dalam ruang itu bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus Kristus mengungkapkan satu ungkapan hatinya yang sangat luar biasa kepada murid-muridnya. Dan tentunya kalimat tersebut menghiburkan, memberikan sukacita kepada murid-muridnya. Kalimat seperti apakah itu? Yesus Kristus mengatakan seperti ini, "Aku sangat rindu makan perjamuan Paskah ini bersama dengan dirimu sebelum aku menderita." Kenapa Yesus Kristus sampai begitu rindu? Karena Yesus Kristus tahu bahwa dirinya tak lama lagi harus berpisah dengan murid-muridnya, yang diawali dari penderitaannya di atas kayu salib. Dan murid-muridnya saat itu masih belum ingat sama sekali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini juga menunjukkan bahwa pada tahun-tahun yang lalu, Yesus Kristus tetap juga mengadakan perjamuan Paskah. Tetapi yang menjadi satu kerinduan saat itu adalah karena sebentar lagi Yesus Kristus harus menderita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, murid-murid sangat bersukacita dengan perjamuan Paskah malam hari itu. Karena
mereka merasa kasih Allah yang besar itu terwujud di dalam perjamuan Paskah. Karena mereka sedang mengingat akan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Di tengah-tengah suasana yang penuh dengan sukacita itu, tiba-tiba Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa satu orang di antara kalian ini akan menyerahkan aku atau akan menjadi pengkhianat terhadap aku. Langsung suasana yang penuh dengan sukacita itu menjadi hening. Diliputi dengan kesedihan yang ada di dalam diri masing-masing murid-murid. Dengan satu pertanyaan, siapakah sebenarnya yang akan menjadi pengkhianat? Mereka saling toleh ke kanan dan ke kiri melihat wajah teman-temannya. Mereka bingung semua. Apa sih sebenarnya pengkhianat itu? Pengkhianat dalam bahasa anak-anak yang mudah dimengerti adalah menjadi teman tapi pura-pura bukan teman. Sebenarnya dia adalah musuh. Menjadi orang yang baik sepertinya, tapi sebenarnya dia adalah orang yang jahat. Ini adalah pengkhianat. Murid-murid ketika bertanya dalam dirinya, mereka menjadi tidak mendapat jawaban. Itu sebabnya murid-murid bertanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga gurunya. Dengan menanyakan satu demi satu. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Pertanyaan yang sangat sedih dari murid-murid. Yesus Kristus saat itu tidak langsung menjawabnya. Tetapi ini menjadi satu peringatan buat murid-murid. Bahwa pasti ada satu orang di antara mereka yang menjadi pengkhianat. Ini menunjukkan bahwa orang tidak bisa tahu kalau ada yang akan mengkhianati. Tetapi Yesus Kristus tahu. Dengan terbukti Yesus Kristus mengungkapkan bahwa satu di antara 12 itu akan menjadi pengkhianat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yesus Kristus tahu hatimu dan hatiku. Hati semua umat manusia. Khususnya kau dan aku yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini diingatkan. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Yang pura-pura menjadi anak Tuhan, ternyata kita sebenarnya adalah anak setan. Yang sepertinya kita menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang mendengarkan perkataan setan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, kita harus waspada. Jangan sampai kau dan aku menjadi pengkhianat Kristus di dalam perjalanan hidup menjadi orang Kristen. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi pengkhianat kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami sadar kami lemah. Tubuh kami lemah, daging kami lemah, pikiran kami lemah, bahkan iman kami lemah Tuhan. Tolong anugerah-Mu datang atas hidup kami. Supaya kami mempunyai kekuatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid yang terus setia sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Benar-benar kita ini tidak boleh sombong. Nggak ada modal sih. Maksudmu gimana? Ternyata orang yang paling dekat dengan Yesus pun bisa mengkhianati. Puji Tuhan, karena Yesus tahu kesusahan yang akan menimpa setiap orang. Jadi, dia tidak buang waktu. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk mendidik dan menguatkan mereka. Berarti Yesus tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bukan hanya itu, karena kesetiaan Allah dalam covenant-Nya lah membuat kita menjadi orang yang setia. Tunggu apa lagi? Semangat terus dalam membaca Matius 26 ayat 14-16
dan Matius 23 sampai 25. Salam.